미연아. 또야. 야, 오늘 계약에 2천억이 왔다 갔다 한다. 그깟 2천억이 뭐? 나 비행기 시간 늦어. 네 말대로 황현도가 내 아버지가 아니라면 내 친아버지는 누굴까? 밥 한 번 먹게 해주세요. 때면 동생분한테는 아무도 없는 거잖아요. 친아버지는 도대체 누굴까? 이 사람이 다행이다. 진짜 다행이다. 잘 나와요? 이렇게 나오니까 그 저녁 뭐 먹을래? 아버님 무슨 일 있어? 아버님은 누가 아버지야? 다시는 우리 집에 오지 마. 너도 네 아버지도 다 꼴보기 싫어. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, sore agak berisik karena Mimin reviewnya di luar nih teman-teman. Karena Mimin baru aja sampai ke Samarinda. Ayo kita lihat reviewnya. Ini dia, by Mimin. 미연아. 또야. Nah, akhirnya diceritakan tentang masa lalu ayahnya Hwang Tae-yong, yaitu sekitar tahun 1982 ataupun 20 tahun yang lalu, di mana dulunya ayahnya itu berteman baik dengan anak dari pemilik Doshin Group, yaitu Hwang Yeon-do, di mana nama asli dari si Hwang Yeon-do ini adalah Lee Yo-han, di mana dia itu kayak udah iri dengki gitu kepada si Hwang Yeon-do dari dulu. Kehidupan yang mewah dan juga sudah ada calon istri membuat si Yohan ini kayak iri banget dengan kehidupannya si Hwang Yeon-do. Dan ternyata dia udah bertemu juga nih dengan istri yang sekarang atau emak tirinya si Hwang Tae-yong. Dimana emak tirinya Taeyong ini memang suka juga sama si Hwang Yeon-do dan dia pengen menikah sama Hwang Yeon-do, tapi usianya masih kurang cukup pada waktu itu. Tapi ketika dia berbincang dengan Yohan, dia juga sepertinya cukup tertarik nih dengan Yohan. Ya, akhirnya pun di real life mereka berdua nikah juga sih ya kan. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berlalu, akhirnya orang tuanya si Hwang Tae-yong asli itu benar-benar menikah dan mereka memiliki seorang anak laki-laki, itulah si Hwang Tae-yong asli. Dan sebenarnya mereka berdua pun selalu bekerja sama dalam perusahaan gitu, di mana di sini si Yohan itu adalah bawahannya si Hwang Yeon-do. Dan ketika Hwang Yeon-do mau pergi nih bertolak ke luar negeri, enggak diperbolehkan sama si Yohan, gimana dia selalu memikirkan uang dan uang. Nah, di sini udah kesel nih si Hwang Yeon-do kepada si Yohan ini dan dia mengatakan bahwa langsung savage aja. Dia tahu tujuan si Yohan hanya untuk memanfaatkan dirinya agar Doshin itu bisa sesuai dengan keinginan si Yohan ini. Dan akhirnya mereka berdua terlibat pertengkaran dan terjadilah ya ribut di antara mereka berdua. Akhirnya si Yohan langsung dipecat nih sama si Hwang Yeon-do dan itulah puncak kemarahan si Yohan kepada si Hwang Yeon-do. Setelah itulah dia meminta sebelum mereka berpisah, maka dia meminta untuk makan bersama di rumahnya si Hwang Yeon-do. Dan itu adalah kali ketiganya untuk makan di rumahnya si Hwang Yeon-do menggunakan sendok emas. Dan setelah itulah kehidupan mereka berdua langsung berganti dan itulah seluk-beluk bagaimana ayahnya si Hwang Tae-yong yang ini, si Hwang Yeon-do palsu, mendapatkan kehidupannya yang sekarang. Dan dia pun selalu memanipulasi nih, seakan-akan orang lainlah yang menginginkan kehidupannya, padahal dia sendirilah yang sudah mencuri kehidupan orang lain. Wah, benar-benar nggak ada akhlak ya kan. Kita kira dulu dia memang terlahir dari keluarga kaya, tapi ternyata sama aja. 진짜 너 삼촌이야? Sementara itu Najuhi yang heran nih, kenapa tiba-tiba dia bersama dengan Taeyong padahal dia lagi bersama Lee Seong-chon. Akhirnya si Lee Seong-chon asli menceritakan semuanya kepada Najuhi apa yang terjadi. Dan disinilah Najuhi benar-benar percaya bahwa sekarang Hwang Tae-yong itu sudah memang berganti identitas lagi menjadi Lee Seong-chon dan juga sebaliknya. Namun jauh dalam hati Najuhi dia tetap berharap bahwa si Lee Seong-chon kembali lagi menjadi dirinya sendiri, bukan kembali menjadi Hwang Tae-yong. Dan sebelum terjadi apa-apa, Lee Seong-chon mendatangi Hwang Tae-yong asli dan dia menceritakan juga semuanya nih, termasuk untuk mencari tahu sebenarnya siapa sih ayah kandungnya si Hwang Tae-yong ini. Karena ya udah ketebak kalau Hwang Tae-yong tidak kembali ke dirinya semula ketika bertemu dengan si Hwang Yeon-do. Tapi ketika ayahnya Lee Seong-chon datang, itulah kenapa mereka berdua langsung berubah lagi.
Nah, agar si Hwang Yono tidak curiga dengan mereka berdua, Lee Song Chon palsu memutuskan untuk segera pergi dari sana dan tinggallah di sana si Hwang Tae-yong palsu. Dan dari perkataan si Hwang Yono ini kayaknya dia udah tahu juga nih dari awal kalau orang yang di hadapan dia itu bukan anaknya si Hwang Tae-yong asli, tapi emang Lee Song Chon gitu loh. Apalagi dia bilang gini, "Bapak senang kau kembali ke tempatmu." Berarti selama ini dia hanya berpura-pura tidak tahu kalau orang yang ada di hadapannya adalah si Lee Song Chon. Wah, plot twist banget sih ini. Apalagi si Lee Song Chon asli, dia bener-bener ya bahagia banget dong kembali lagi menjadi Hwang Tae-yong yang memiliki harta yang banyak banget. Sementara itu, pertemuan antara Oh Hyo Jin dan juga ayahnya Lee Song Chon terjadi juga nih, di mana Oh Hyo Jin memberikan sendok emasnya si Hwang Tae-yong palsu kepada ayahnya. Awalnya ayahnya Lee Song Chon nggak peduli dengan sendok emas itu, tapi setelah diyakinkan nih sama Oh Hyo Jin bahwa ada sesuatu hal di sendok emas tersebut, alhasil ketika ayahnya pulang, dia mencoba nih untuk makan menggunakan sendok emas itu. Apakah benar-benar ada yang terjadi? Dan sebelum dia makan menggunakan sendok emas itu, kebetulan nih si Lee Song Chon datang dan dia mencoba untuk menyembunyikan sendok emas itu agar tidak terjadi kecurigaan oleh Lee Song Chon kepada dirinya. Dan dia pun mengucapkan kata-kata yang ngebuat si Lee Song Chon ini kayak bingung gitu dengan sikap ayahnya kok tiba-tiba aja gitu mengatakan bahwa dia sangat-sangat menyayangi anaknya yang satu ini. Dan setelah itu Lee Song Chon mengatakan ya udah mending ayah tidur aja deh karena udah ngawur banget gitu loh. Nah, setelah Lee Song Chon pergi, ayahnya mencoba nih untuk menuruti perkataan Oh Hyo Jin untuk makan menggunakan sendok emas itu. Dan itulah ketika dia makan menggunakan sendok itu, 한번 먹게 해주세요. di sanalah dia melihat ingatan dari Lee Song Chon yang asli tentang menggunakan sendok emas itu, gimana seluk-beluknya pertukarannya menjadi Hwang Tae-yong. Akhirnya rahasia Lee Song Chon benar-benar terbongkar karena semua kenangannya itu benar-benar terlihat oleh ayahnya dia. Di satu sisi ayahnya senang mengetahui rahasia tersebut, tapi di sisi lain ayahnya benar-benar kecewa nih dengan anaknya sendiri yang rela menukarkan orang tuanya hanya karena demi harta. Hal itu membuat ayahnya sedih banget dan dia pun nggak tahu apa yang harus dia perbuat tentang kelakuan yang udah dilakukan oleh anaknya dia sendiri. Nah, sementara itu Lee Song Chon mulai curiga nih dengan ayahnya Hwang Tae-yong. Apakah benar kalau Tae-yong itu bukan anak kandungnya? Makanya harta warisan dari ayahnya ini dulunya kan enggak diberikan kepada si Hwang Tae-yong pada waktu itu. Jadi dia benar-benar mencurigai nih sebenarnya apa yang terjadi. Ketika ayahnya bertanya tentang pemecahan fisik perusahaan yang sudah diajukan oleh Hwang Tae-yong, tiba-tiba dia mengatakan bahwa ya udah aku bakal nuruti apapun perkataan dari bapak. Wah, mencurigakan banget nih. Dan ketika itu juga Hwang Tae-yong langsung nih diajak sama ayahnya untuk bertemu dengan para pemilik-pemilik saham di perusahaan ayahnya untuk diperkenalkan nih bahwa ini adalah penerus dari perusahaan Doshin. 아저씨, Ketika mereka mau keluar, tiba-tiba aja ayahnya Lee Song Chon datang ke kantornya Pak Hwang dan di sana dia ingin bertemu nih sama si Lee Song Chon asli ataupun anaknya dia. Tapi ketika itu ayahnya Lee Song Chon mengajak Lee Song Chon untuk segera pergi dari sana karena ya mereka kan mau mengadakan pertemuan dengan para pemilik-pemilik saham gitu. Alhasil mereka enggak jadi berjumpa dan di sini Lee Song Chon kayak minta maaf gitu sama ayahnya untuk mencari waktu di lain hari gitulah. Nah, walaupun seperti itu, ayahnya si Lee Song Chon cukup kecewa, apalagi melihat keakraban Lee Song Chon dengan si Pak Hwang yang udah seperti ayah dan anak gitu. Nah, otomatis dia pasti sakit hati banget dong, karena dia ngerasa udah benar-benar dilupakan oleh anaknya sendiri. Sementara itu, Lee Song Chon udah seneng banget nih, karena dia benar-benar bakal diperkenalkan sama si Pak Hwang ini dengan para pemilik-pemilik saham di perusahaan Doshin gitulah. Impiannya mulai tercapai untuk mendapatkan semua harta-harta Doshin Group, termasuk untuk menguasai harta-harta ayahnya agar dia bisa mengendalikan ayahnya sendiri ataupun si Pak Hwang maksudnya di sini ya. Nah, setelah itu sampai di pertemuan si Hwang Tae-yong palsu langsung diperkenalkan oleh ayahnya bahwa dirinya adalah bakal resmi menjadi penerus dari si Pak Hwang ini. Wah. Udah seneng banget ya, akhirnya semua keinginannya tercapai untuk menjadi orang kaya dan juga memiliki banyak harta. Ya pokoknya sesuai dengan apa yang dia inginkan lah gitu ceritanya. 여지 따위는 없으니 조용히 지내시라는 말씀 전해드리겠습니다.
Sementara itu Juntae merasa dibohongin nih sama si Pak Huang dan dia pun gak terima akan hal itu. Lalu dia ngamuk-ngamuk ketika didatengin sama pengacaranya si Pak Huang dan mereka pun hampir terlibat perkelahian. Tapi untung aja si Pak Huang ini sempat nekan tombol darurat sehingga dia berhasil diselamatkan oleh Pak Pol. Kalau enggak, udah mampus tuh dia sama si Juntae ini kan. Hasilnya si Juntae langsung diamankan agar tidak terjadi lagi apa-apa setelah itu. Nah, di sisi lain, 당장 이 불러. 안 그럼 나 죽어버릴 거야. 나 진짜 죽어버릴. emak tirinya Taeyong mengancam bahwa dirinya bakal bundir kalau si Pak Huang enggak mengeluarkan anaknya si Juntae dari penjara. Tapi ketika itu untung aja emaknya si Lee Song Chon datang dan dia mencoba menyelamatkan emak tirinya Huang Taeyong agar tidak melakukan hal-hal seperti itu. Alhasil untung aja penyelamatan dilakukan oleh emaknya Lee Song Chon itu berhasil dan emaknya si Huang Taeyong pun langsung reda emosinya. Dan disinilah mereka berdua saling bertukar pikiran sesama ibu gitulah ceritanya. Dan hampir aja emak tirinya Huang Taeyong ini keceplosan untuk menceritakan kepada emaknya Lee Song Chon bahwa Juntae itu adalah anaknya sendiri dan dia pun langsung mengklarifikasi semuanya. Tapi untung aja emaknya Lee Song Chon gak terlalu curiga juga karena dia juga gak terlalu peduli gitu. Ditambah lagi dia mengatakan bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka mengantarkan makanan kepada keluarga Pak Huang karena dia cukup kecewa dengan perkataan Pak Huang kepada suaminya beberapa hari yang lalu. Karena mereka juga punya harga diri dong, jadi dia gak mau suaminya diinjak-injak oleh Pak Huang, dan itulah hari terakhir mereka ngantar makanan di sana dan gak mau lagi mengantar makanan ke keluarganya Pak Huang karena keluarganya ya benar-benar sombong gitulah ceritanya. Emak tirinya Huang Taeyong gak bisa berkata apa-apa, dia cuma kagum aja dengan emaknya si Lee Song Chon yang bisa berbicara bebas gitu tentang orang lain. Lalu emaknya Lee Song Chon langsung berikan pesan gitulah kepada emaknya si Huang Taeyong. 친아버진 도대체 누굴까? 이 사람이 Sementara itu, si Huang Taeyong asli mencoba mencari tahu silsilah keluarganya dan akhirnya dia menemukan emaknya yang udah koit sekitar 13 tahun yang lalu. Tapi dia juga mencari tahu nih keberadaan ayahnya dia, kayaknya masih hidup sih kayaknya. Nah, ketika itu Juhi langsung nelpon dia dan Juhi memberikan lagi nih dompet baru untuk Huang Taeyong. Dan disinilah Juhi menceritakan semuanya bahwa dirinya tahu apa yang terjadi sebenarnya antara pertukaran dirinya dan juga Lee Song Chon yang asli. Tapi mereka berdua itu seakan-akan gak percaya apa yang terjadi seperti sebuah magic gitu. Dan mereka berdua pun gak bisa berbuat apa-apa. Apalagi si Huang Taeyong asli ini kan gak mengingat dirinya tentang masa lalunya gitu ketika dia menjadi Huang Taeyong. Dan dia pun bertanya kepada Juhi, apakah Juhi ingat bagaimana sosok orang tuanya, karena dia pengen banget mencari keberadaan orang tua kandungnya, khususnya ayahnya dia. 다행이다. 진짜 다행이다. 여기까지인 것 같아. 그만 헤어지자, 여준아. Ada yang udah kangen banget nih sama sosok Lee Song Chon yang asli. Oh, Hyojin langsung meluk Lee Song Chon karena dia udah kangen banget nih katanya kan. Dah lama banget mereka berdua nggak ketemu semenjak ditinggal ketika di hotel. Mau enak-enak tapi ternyata enggak jadi. Tapi ternyata Lee Song Chon datang ke sana itu untuk memberitahukan kepada Oh Hyojin bahwa dia membatalkan pernikahan mereka. Tapi Oh Hyojin nggak terima akan hal tersebut. Tapi Lee Song Chon mengatakan dia nggak bisa memaksa perasaannya kepada Oh Hyojin. Gimana pun ceritanya dia udah mencoba nih untuk mencintai Oh Hyojin tapi enggak bisa sama sekali. Tapi nasi sudah jadi bubur, Lee Song Chon benar-benar udah nggak peduli lagi dengan Oh Hyojin. Dan Oh Hyojin pun seperti udah sangat-sangat putus asa banget karena nggak bisa mendapatkan cintanya Lee Song Chon. Setelah itu dia pergi menemui ayahnya Lee Song Chon untuk membicarakan tentang sendok emas tersebut. Tapi ayahnya Lee Song Chon berpura-pura nih nggak tahu tentang hal itu. Tapi si Oh Hyojin nggak bisa dibohongin dong. Dia tahu ayahnya Lee Song Chon udah melihat kenangan Lee Song Chon yang asli. Tapi ayah Lee Song Chon mengatakan bahwa ya udah tenang aja, dia tidak akan pernah membeberkan kepada Lee Song Chon tentang hal tersebut. Nah, akhirnya si Oh Hyojin jadi tenang dan dia pun langsung bisa pergi meninggalkan ayahnya si Lee Song Chon karena dia percaya bahwa Lee Song Chon nggak bakal diberitahukan oleh ayahnya mengenai sendok emas tersebut. 그래, 이 아가씨야. 스타일도 느낌도 바뀌었지만. Kemudian si nenek ini memberitahukan kepada Najuhi bahwa orang yang memberikan kopernya itu benar adanya orang yang difoto yang ditunjukkan sama Najuhi, yaitu Oh Hyojin. Lalu di sini si Najuhi mencoba nih mengulik-ngulik tentang sendok emas kepada si ibu ini.
Nah, pengakuan si ibu ini bahwa dia itu dulunya adalah anak orang kaya gitu. Dan dia juga kagum kepada Najuhi karena Najuhi lah satu-satunya orang yang dia kenal yang percaya dia memiliki sendok emas dan bisa bertukar peran menjadi orang kaya dan juga orang miskin gitu. Karena selama ini orang-orang mengira dia itu gila dan juga kurang waras gitu karena selalu berbicara tentang sendok emas, dan dia pun menceritakan semuanya kepada Najuhi. Nah, kita nggak tahu apakah nantinya Najuhi bakal ngebantu si ibu ini untuk mengembalikan hidupnya lagi ataupun tidak. Kita lihat nanti teman-teman ya, apakah Najuhi bakal berperan untuk membantu kehidupan dari si nenek ini. Sementara itu Juntae sepertinya memiliki sebuah rencana nih dengan ayahnya Jong Nara. Wah, sepertinya Juntae memutuskan untuk segera keluar dan juga mencari cara nih biar dia bisa bebas dari penjara. Wah, kira-kira rencana apakah yang bakal mereka lakukan? Kita lihat nanti teman-teman. 우리 이혼해요. 왜요? 이혼하자니까. Sementara itu, emak tirinya Huang Taeyong marah banget kepada suaminya si Pak Huang dan meminta segera bercerai gitu. Tapi ayahnya si Huang Taeyong kayak biasa aja gitu loh. Dan ketika emak tirinya si Huang Taeyong bertanya kenapa alasan Pak Huang ini menikahi dirinya, ya karena dia itu mirip dengan emak aslinya si Huang Taeyong. Dan itu ngebuat emak tirinya Huang Taeyong hanya terdiam dengan jawaban yang diberikan oleh ayahnya si Huang Taeyong ini. Wah, kalau menurut Mimin sih bu ya, mending udah cerai aja. Jangan pertahankan dengan orang yang seperti itu. Dan dari perkataan emak tirinya Huang Taeyong seakan-akan dia tahu bahwa si Pak Huang ini bukanlah Pak Huang melainkan Kwon Yohan. Wadaw, apakah bakal ada plot twist selanjutnya ya? Apakah benar kalau emak tirinya Huang Taeyong tahu bahwa orang yang di depannya ini bukanlah Pak Huang yang asli? 나 회장님 돌아가신 날 회장님 행적 좀 확인해달라고. 기억 안 나세요? Kemudian Moon-ki menceritakan semuanya kepada si Lee Song-chon asli nih tentang permintaannya untuk menyelidiki ayahnya si Huang Taeyong tentang kematian ayahnya Najuhi. Dan di sini Huang Taeyong palsu langsung mengiyakan dan mencoba untuk menuruti permintaan yang sudah dia berikan beberapa hari yang lalu kepada Moon-ki karena kemungkinan itu memang terkait tentang ingatannya si Huang Taeyong. Di sisi lain, Huang Taeyong asli mencoba menggambar sosok emaknya dia yang dia lihat dari foto silsilah keluarganya, dan dia pun berhasil menggambar foto emaknya dia ya karena memang emaknya cantik banget sih. Dan dia pun melihat ke foto emaknya Lee Song-chon yang sekarang menjadi emaknya, dan dia pun meminta maaf karena menggambar emak kandungnya karena dia masih penasaran banget dengan sosok emak kandungnya. 잘 나와요? 이렇게 나온. Sementara itu, emak dan ayahnya Lee Song-chon menikmati waktu mereka berdua nih. Udah lama banget kan mereka nggak kencan. Mereka pergi main ke taman gitu, kemudian berfoto bersama. Sebenarnya mereka juga lagi nungguin Lee Song-chon dan juga si Lee Chung-ah karena mereka mau pergi makan bersama gitu ceritanya. Di sini ayahnya Lee Song-chon meminta maaf nih kepada emaknya ataupun kepada istrinya dan mengatakan bahwa dia sudah menyulitkan hidup istrinya selama ini. Tapi memang di sini istrinya itu kayak emang cinta banget sama si ayahnya Lee Song-chon ini dan mengatakan bahwa selama ini dia udah bahagia banget ketika hidup bersama suaminya. 야! 맞아. 야. 저녁 뭐 먹을래? Gak lama setelah itu anak-anak mereka datang dan mereka pun kayak seneng banget, terutama ayahnya si Lee Song-chon karena dia udah tahu dong kalau yang di hadapan dia saat ini bukanlah anaknya yang asli Lee Song-chon melainkan si Huang Taeyong. Nah setelah itu mereka langsung memutuskan untuk pergi makan bersama dan dia berjanji bahwa dia akan membahagiakan si Huang Taeyong karena dia tahu dari ingatannya bahwa Huang Taeyong ini benar-benar tulus kepada mereka. Dan ketika mereka pulang nih, tiba-tiba aja Lee Song-chon datang ke rumah mereka dan dikira tuh dia bawa kayak banyak bingkisan gitu kan dan memberikan hadiah kepada ayahnya, dikiranya bakal disambut dengan bahagia, tapi ternyata ayahnya Lee Song-chon menyambutnya dengan kurang baik. Dia malah diusir sama ayahnya sendiri. 아버님 무슨 일 있으세요? 아버님은 누가 아버지야? 다시는 우리 집에 오지 마. 너도 네 아버지도 다 꼴보기 싫어. Huang Taeyong palsu benar-benar bingung apa yang terjadi sebenarnya, tapi ayahnya malah teriak kepadanya dan tetap menyuruhnya untuk segera pergi dari sana dan jangan pernah datang lagi. Hal itu ngebuat istrinya dan juga anak-anaknya menjadi bingung apa yang terjadi sih. Tapi ketika mereka bertanya, dia cuma bilang ya si Huang Taeyong itu enggak baik kepada orang tuanya dan juga berani melawan kepada orang tuanya, dan membuat orang-orang di situ makin bingung gitu loh. 이제 네가 좀 아냐. 그만 가봐.
Lee Song Chon juga mengatakan kepada Hwang Tae-yong palsu bahwa mereka bukan keluarga lagi, dan setelah itulah dia juga menambahkan bahwa untuk pergi dan jangan pernah datang lagi ke rumah tersebut. Keesokan harinya, Na Ju-hee diundang sama Oh Hyo Jin untuk membantunya fitting baju nikahan gitu. Wah, ini orang pede banget ya, padahal kan udah dibatalan nih pernikahannya sama si Hwang Tae-yong, tapi tetap aja ngarep gitu loh. Dia juga mengatakan kepada Na Ju-hee bahwa dirinya bakal segera menikah dengan Lee Song Chon yang asli. Jadi si Na Ju ini udah deh lo pergi jauh-jauh aja gitu. Tapi Na Ju mengatakan bahwa dirinya percaya dengan Lee Song Chon yang asli, bahwa dia bakal menjadi selalu Lee Song Chon, dan dia pun percaya bahwa hatinya Lee Song Chon hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Oh Hyo Jin. Dan juga Na Ju nggak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh si Oh Hyo Jin. Wah, keren banget sih karakter Na Ju yang sekarang. Dan ketika dia pulang, ternyata si Lee Song Chon udah nunggu nih di depan rumahnya dia. Dan setelah itu mereka berdua langsung nostalgia gitulah, karena ya udah lama banget juga kan mereka berdua nggak ketemu. Dan mereka pun langsung nostalgia melihat foto-foto kenangan masa lalu, dan terlihatlah foto Lee Song Chon yang palsu dan juga Na Ju-hee ketika mereka masih pacaran. Dan disitulah Na Ju-hee langsung mengungkit lagi nih tentang si Hwang Tae-yong ini. Dia meminta kepada si Hwang Tae-yong untuk jangan kembali lagi menjadi kehidupannya Hwang Tae-yong, tapi ya tetap aja jadi Lee Song Chon gitu. Nah, karena permintaan Na Ju yang seperti itu membuat si Hwang Tae-yong ini nggak mau pindah, dan dia juga melakukan hal itu memang benar-benar karena uang dan uang. Tapi Na Ju nggak setuju tentang hal itu, dan dia meminta kepada si Lee Song Chon untuk kembali lagi menjadi dirinya sendiri dan harus menjadi tetap Lee Song Chon. Tapi Lee Song Chon nggak mau, dan ya mereka udah berdebat. Terakhirnya Lee Song Chon memilih pergi dari sana sebelum perdebatan mereka semakin panjang. Aduh, ribet ya, susah banget buat bahagia nih mereka. Keesokan harinya teman-temannya Lee Song Chon sempat menyebut nama Kwon Yo-han. Dan dia pun mulai terpikir nih untuk menemui orang tersebut, di mana itu sebenarnya adalah ayah aslinya dia ataupun si Pak Hwang Yeon-do. Dan kalau benar-benar masih hidup, wah berarti bakal plot twist banget nih. Apakah bisa mengembalikan kehidupannya lagi ya? Kita lihat nanti. Nah, setelah itu dia ditemui nih sama ayahnya dia untuk membantunya membelikan sebuah jas gitulah. Apalagi di sini ayahnya teringat tentang kebaikan yang udah diucapkan oleh si Hwang Tae-yong asli, bahwa dirinya tidak akan pernah menukarkan orang tuanya karena dia menganggap bahwa orang tuanya Lee Song Chon ini adalah orang tua yang terbaik dalam hidupnya dia. Dan tiba-tiba aja ayahnya Lee Song Chon jadi mellow lagi, dan dia pun meminta maaf dan juga berterima kasih kepada Hwang Tae-yong karena sudah setia dan juga memilih mereka menjadi orang tuanya tanpa memikirkan harta, sama seperti yang dilakukan oleh anaknya yang asli yaitu Lee Song Chon. Dan dia pun berjanji kepada Tae-yong bahwa dirinya akan menemui si Lee Song Chon untuk terakhir kalinya dan bakal fokus kepada si Hwang Tae-yong. Sementara itu Tae-yong asli pergi menemui ke sebuah tempat nih, dia bakal bertemu dengan ayah kandungnya. Wah, bakal seru nih. Sementara itu Juntae ternyata berkelahi nih dengan ayahnya Jong Nara. Sepertinya itu adalah rencana yang mereka lakukan, cukup ekstrim banget sih. Nah, setelah itu dia langsung dibawa ke rumah sakit dan keluarlah dia dari sana. Dan diberitahukan juga nih sama Hwang Yeon-do kepada emaknya bahwa ternyata yang udah ngebunuh 4 orang di Amerika itu adalah anaknya sendiri si Juntae. Dia kaget banget dong, dan ketika dia pergi ke kamar anaknya udah nggak ada dan ternyata udah kabur dari sana. Makin khawatirlah dia kalau nantinya anaknya ini bakal mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi dan menjadi buronan gitu. Setelah itu si Juntae nelpon si Hwang Yeon-do, dan dia pun nggak terima tentang perlakuan yang diberikan oleh Hwang Yeon-do kepada dirinya. Tapi di sini Hwang Yeon-do mengatakan bahwa ya dirinya nggak sesuai kualifikasi, makanya dia memindahkan semua hartanya kepada Lee Song Chon yang asli ataupun Hwang Tae-yong palsu. Dia udah diberi kesempatan juga nih sama si Hwang Yeon-do, tapi dia nggak mau mendengarkan Hwang Yeon-do. Dan ketika dia melihat Lee Song Chon, sepertinya dia bakal melakukan hal-hal yang aneh nih kepada Lee Song Chon. Wadaw. Kemudian Jong Nara asli ataupun Oh Hyo Jin masih aman nih ketika dia ditanyain sama ayahnya si Oh Hyo Jin apa sebenarnya yang terjadi, kenapa dia tetap peduli dengan ayahnya Jong Nara. Dan dia berkilah bahwa dia cuma kasihan aja sama ayahnya Jong Nara, makanya dia tetap mengirimkan duit tiap bulan kepada ayahnya Jong Nara. Tapi untung aja dia masih selamat, dan juga ayahnya enggak terlalu curiga dengan jawaban yang diberikan oleh anaknya ini. Kira-kira apakah nanti semuanya bakal terbongkar bahwa dirinya adalah Jong Nara? Gimanakah sikap ayahnya? Kita lihat nanti.
Sementara itu akhirnya ayahnya Lee Song Chon dan juga dirinya bertemu kembali dan juga mereka makan berdua gitulah. Dan di sini ya kelihatan banget kalau ayahnya Lee Song Chon ini sebenarnya ingin memberitahukan bahwa dirinya tahu bahwa anak yang di depannya itu adalah anaknya sendiri, tapi dia menahan diri dan mencoba memberikan puisi yang dulunya pernah ditulis oleh si Hwang Tae-yong dan juga bertanya sebenarnya gimana sih rasanya menjadi orang kaya. Hwang Tae-yong mengatakan ya biasa aja gitu, tapi ayahnya mengatakan ya nggak mungkin lah, dan dia juga langsung mengungkit tentang impian Sung Chon masa kecil. Lalu dia menjawab ya mungkin jadi orang kaya kali. Terus ayahnya bilang enggak, dia pengen jadi penyair gitu, dan ayahnya langsung memberikan tentang syair-syair yang pernah ditulis oleh Lee Song Chon kala itu. Dan di sini Lee Song Chon hanya bisa terdiam dan dia pun teringat tentang masa lalu mereka ketika dia lagi nulis syair-syair itu, dan dia nggak percaya dan juga nggak nyangka ternyata ayahnya masih menyimpan syair-syair itu. Lalu ayahnya memberikan syair itu kepada Lee Song Chon untuk disimpan, dan ketika itu tiba-tiba aja nih dia ditelepon sama si Jun Tae untuk diajak bertemu gitu, dan dia pun permisi sebentar kepada ayahnya. Tapi ketika Jun Tae bertemu dengan dirinya, si Jun Tae udah siap-siap untuk ngebunuh si Hwang Tae-yong palsu. Nah ketika itu si Hwang Tae-yong palsu ini ditolong oleh ayahnya sendiri, dan ternyata yang menjadi korban adalah ayahnya dong. Ayahnya langsung ditusuk sama si Jun Tae, dan Jun Tae pun langsung kabur pada saat itu, dan sepertinya nyawa ayahnya Lee Song Chon udah nggak tertolong lagi. Dan disinilah dia mengatakan di saat-saat terakhirnya kepada Lee Song Chon bahwa dia sebenarnya dia udah tahu kalau orang yang di hadapannya itu adalah anaknya sendiri. Ini Mimin sambil merinding sih ketika nge-review ini karena ini sedih banget. Kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkin saja ini adalah hukuman kepada Hwang Tae-yong atas apa yang udah dia lakukan. Kira-kira gimana kelanjutan kisahnya? Kita lihat di episode 15 dan 16 minggu depan. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.